Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa belajar ya, walaupun dalam keadaan pandemi dan dalam jaringan atau daring. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama Bapak Muhammad Iqbal Mubarak. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar walaupun ada anak-anakku sekalian berada di dalam rumah yang tidak bisa bertatap muka dengan Bapak langsung. Pesan Bapak satu, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasal. Bersemangatlah engkau anak-anakku sekalian dan janganlah bermalas-malasan. Jangan juga engkau menjadi lengah, karena sesungguhnya penyesalan itu adalah karena malas ya. Nah, sekarang kita langsung belajar ilmu ekonomi ya. Anak-anakku sekalian, mungkin di SMP sendiri anak-anakku belum mempelajari ilmu ekonomi ya. Tapi kalau Bapak tanya tentang kata ekonomi, pasti anak-anakku sekalian pernah bahkan sering mendengar kata ekonomi. Kalau mungkin Bapak mau bertanya kata ekonomi, kalau anak-anakku dengar kata ekonomi, apa sih yang ada di benak anak-anakku? Kita sering dengar si A adalah orang dari kalangan ekonomi menengah ke atas, atau si B adalah orang yang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nanti akan kita pelajari ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya anak-anakku sekalian akan melihat di sana ada sebuah gambar ya, di mana ada sebuah SPBU yang diserbu oleh para pengguna sepeda motor ya. Antriannya sangat panjang sekali ya. Dari sana mungkin anak-anakku sekalian bisa membuat 3 pertanyaan tentang gambar tersebut ya. Apa yang terjadi misalkan, kemudian mengapa sampai mengantri ya, yang ketiga dan lain-lain ya. Coba diskusikan pertanyaan tersebut yang sudah disusun ya, baru nanti akan kita deskripsikan. Nah, gambar slide tadi adalah sebuah realitas atau sesungguhnya yang terjadi ketika terjadi kelangkaan BBM. Kenapa sih orang berbondong-bondong rela mengantri untuk mendapatkan BBM? Nah, ya. Itu sering kita alami ya, mungkin ketika harga BBM-nya sulit ya. Kemudian di SPBU pasti penuh dengan antrian sepeda motor, kendaraan roda 4 ya. Jadi kelangkaan adalah merupakan sebuah masalah. Bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas. Manusia itu kalau ditanya kebutuhan itu banyak ya. Sudah punya sepeda, ingin punya motor. Sudah punya motor, ingin punya mobil. Sudah punya rumah, misalkan kalau di perumahan yang ada tipe 45, 60 ya, ingin yang lebih dan lebih. Kalau kita bicara kebutuhan itu tidak terbatas. Nah, yang jadi masalah adalah apa? Alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kita ingin beli motor yang bagus, tapi uangnya tidak cukup misalkan ya. Nah, masalah inilah yang akan membawa kita mempelajari ilmu ekonomi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi ilmu ekonomi, coba kita akan membahas dulu ya pengertian ilmu ekonomi itu. Jadi kalau kita bicara ekonomi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu oikonomia. Asal katanya apa? Yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya adalah rumah tangga, nomos adalah aturan atau manajemen. Jadi secara logotan atau secara bahasa artinya adalah aturan rumah tangga. Tapi kalau kita bicara rumah tangga di pelajaran ekonomi itu bukan rumah tangga kita menikah dengan pasangan kita, itu rumah tangga bukan ya. Tapi rumah tangga itu kita bisa artikan secara luas.
Dari paling rendah ada rumah tangga konsumsi, yaitu rumah tangga. Kemudian rumah tangga produksi ya. Kemudian ada rumah tangga negara dan rumah tangga luar negeri. Karena itu adalah secara luas ya. Jadi jangan diartikan nanti oh rumah tangga tuh ekonomi ya, enggak ya. Jadi kalau nanti ditanya sama Bapak tentang asal kata ekonomi, itu jangan sampai lupa lagi. Jadi ekonomi adalah berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu oikonomia ya. Asal katanya itu oikos dan nomos. Jadi anak-anakku sekalian jangan sampai lupa lagi ya, oke? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Saya ambil dari seorang pakar ekonomi, yaitu Paul Samuelson ya. Menurut beliau, bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat sebuah pilihan atau membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat ya. Jadi kalau menurut Paul Samuelson adalah ilmu ekonomi adalah cara bagaimana seorang atau masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan uang atau tanpa menggunakan uang ya, dalam menggunakan sumber daya produksi. Apa sih sumber daya produksi itu? Sumber daya produksi itu ada 4 ya, yaitu adalah tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Itu adalah sumber daya produksi ya, atau faktor produksi ya. Atau banyak pengertian ilmu ekonomi itu ya. Salah satunya kita ambil misalkan dari Wikipedia ya. Ilmu ekonomi adalah apa? Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ya, karena inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.